Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayo ikhwah, teman-teman semua. Sekarang kita sampai di masa yang sudah mulai semua genting. Keilmuan sudah mulai krisis. Semuanya sudah mulai krisis. Jadi nggak hanya resesi ekonomi, tapi sudah mulai resesi ma'rifat. Maka saya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbentuklah ribat ini. Ya. Dan salah satu niat saya buat ribat ini adalah menghidupkan turas akidah Ahlussunnah. Yang kedua, menghidupkan turas tasawuf yang suci, tasawuf yang sesuai dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tolong ke situ. Kullahu likay yadkhul ghurfa. Ada satu kitab yang jarang dibahas sekarang. Ada yang bahas, tapi jarang dibahas, yaitu kitab Khatmul Awliya. Kenapa orang takut membahas ini? Karena takut dikafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Kelompok-kelompok yang dari dulu Shibhul Khawarij, jadi semi-semi Khawarij. Dulu Maulana Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau ini umurnya lebih dari 100, wafat tahun 320. Hitung aja berapa mundur. 320 wafat, umurnya lebih dari 100. 215. Kira-kira 215. Berarti umurnya 105. 115 berarti semasa dengan Imam Ahmad. Semasa dengan Bukhari, semasa dengan Muslim, semasa dengan Tirmizi, semasa dengan Abu Daud. Beliau juga Tirmizi tapi Al-Hakim. Kalau Tirmizi yang selama ini kita dengar namanya Abu Isa At-Tirmizi. Jadi mereka semasa semua dan waktunya berdekatan. Cuma beliau termasuk paling kecil di antara mereka. Ya. Ada Imam Nasai lebih muda dari beliau. Duluan meninggal dari beliau. Imam Nasai wafat tahun 303. Ya. Dan beliau setelah Imam Al-Hakim Tirmizi lahir. Ketika masih sangat remaja, beliau datang ke Imam Qutaibah tahun 140, disuruh ngafal, udah hafal, pas balik Imam Qutaibah sudah meninggal. Pas 7 orang tuh kuburnya Qutaibah, nangis. Imam Tirmizi yang Al-Hakim yang ini sudah jadi ulama. Dia sudah jadi ulama muda. Jadi ini kitab Salafus Saleh. Ya, umurnya panjang. Maka beliau mendapat masa di saat Imam Abul Hasan Asy'ari bangkit. Bedanya Imam Asy'ari bangkit di Baghdad, Basrah. Beliau bangkit di mana? Tirmiz. Uzbekistan. Ya, bagian selatan dari Uzbekistan, perbatasan Afghanistan. Sampai sekarang orang-orang situ yang kampungnya asli itu kalau dia ngomong bahasa Arab Fusha nggak bisa, tapi kalau bahasa Arab kasar tuh bisa. Gitu tuh bisa dia. Tapi kalau bahasa Arab yang sekarang kita pakai udah nggak bisa. Jadi orang lamanya itu masih tradisi itu. Orang Uzbek sekarang ngumpul begini dibubarin sama polisi. Bukan karena PSBB, tapi nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kita negeri surga, apa aja boleh. Orang di kafe jadi biarin, PSBB. Ya. Masa kita nggak boleh ngumpul? Ya. Insya Allah nggak dijaga Allah. Kita kan masuk cuci tangan, wudhu kan tadi. Ya, terus selesai ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kitab ini ditulis, diperkirakan oleh ulama setelah beliau nulis kitab hadis judulnya Nawadirul Usul. Nawadirul Usul itu yang barusan dikaji oleh Syekh Jibril dari teman-teman Haqqani ya. Ada Pak Musin sini kemarin kajian Zoom ya. Itu termasuk berani, keren itu.
Nawadirul Usul bedanya lebih kepada tradisi ahli hadis. Sedangkan Khatmul Auliya ini tradisi ahli ma'rifat, ahli tasawuf. Ketika beliau nulis buku ini dan setelah beliau menyebarkan buku ini, apa yang terjadi? Kaffarahul mutafaikihun. Ya, orang-orang sok ahli fikih mengkafirkan beliau dan mengatakan tazandaqa al-hakim. Hakim sekarang jadi fasik. Jadi memang cerita sufi difasikkan itu udah biasa. Jadi nanti antum akan melihat saya dikatakan fasik oleh mereka. Buya Asfi dibilang jahil oleh mereka. Buya Zulfikar ini dibilang murtad oleh mereka, murtad dari Salafi. Ya. Itu nanti udah begitu dah. Anak Darussunnah udah melotok belajar hadisnya, dianggap nggak ngerti hadis, padahal mereka khatam Sahih Bukhari pun tidak. Anak Darussunnah pakai sarung, jenggot nggak panjang-panjang amat. Kalau ngomong yang mendok-mendok ala kampungnya masing-masing, tapi kalau baca hadis melotoknya lebih dasar dari mereka-mereka itu. Tapi nggak dianggap kok. Kenapa? Kurang cingkrang, kurang jenggot. Jadi ma'rifat itu sekarang bagi mereka diukur dengan jenggot dan ini karena kita punya jenggot sih, cuma jenggotnya begitu-gitu aja. Ustadz Somad disebut tusuk sate sama mereka ya, padahal itu dulu canda, sekarang disebut jadi bahan ejekan. Tanda kalau mereka tidak mengikuti sunnah akhlak dan ma'rifat Nabi. Nabi mengatakan lastu bit-ta'an, mereka ta'an. Nabi mengatakan aku tidak suka menghujat, mencaci maki, mereka caci maki. Ya kan? Nah, jadi sudah cukuplah teman-teman. Kita diem dari dulu, nggak mau mengkaji, takut disebut zindik, takut disebut sesat, udahlah. Sekarang kita pakai, walaupun ini kalimat kepada non muslim sebenarnya, tapi kita bisa pakai kepada mereka yang sudah mengkafirkan kita. Ya, lana amaluna, walakum udah selesai. Yang penting kita tidak akan caci mereka, kita kritik mereka tapi tidak caci. Kita tidak sepakat dengan mereka, tapi tidak mengkafirkan mereka. Ya, nah kitab ini sama juga dengan kitab Haqaiqut Tafsir Imam As-Sulami, ahli hadis, murid terbaik Daruqutni. Daruqutni ahli hadis, dikafirkan. Kitab yang sejenis ditulis oleh Imam Ibn Arabi, bahkan lebih besar, judulnya Fususul Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan masih ada beberapa kitab-kitab yang lain, banyak ya, sekarang bercetak banyak, dan itu bahkan dianggap sebagai kufur, zindik, bawah. Nah, akan begitu terus sudah sampai akhir zaman. Dan ini sudah akhir zaman teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa ini masih santai kok. Enggak, ini udah ujung kok. Kan Nabi mengatakan ana wasa'al kahatain, aku dan kiamat seperti ini, dua jari. Nah kita sudah di ujung-ujung jari ini udah. Maka sekarang akan mirip-mirip kayak mendekati zaman-zaman Nabi. Mendekati zaman-zaman Nabi. Maka kita harus menjadi bagian dari orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu. Sunnah rohani yang mereka sekarang sudah kubur habis-habis. Salah satunya kitab ini, dan saya meminta Buya Zul Asfi, beliau ini faqih, juga mutakallim, pakar Ibnu Taimiyah, jangan macam-macam ya. Tapi juga ikut thariqat, bertasawuf, berthariqah Naqsyabandiyah dan Samaniyah ya. Kalau Samani pasti Qadiri ya, Samani pasti Khalwati, itu dapat itu. Tadi kita tes zikirnya semua ya. Wah, pas ditancapkan la ilaha illallahnya pada meledak-meledak. Ya, habis itu berantakan jadi suaranya ya. Emang begitu, kalimah itu ketika masuk membuat di dalamnya akan dikocok-kocok semua sama dia. Dan itu nikmatnya. Betapa nikmatnya jika yang masuk ke dalam qalbu sanubari kita nama Allah. Lalu kalau ada orang ngomong, kok diteriak-teriakin Allah? Allah kan maha dekat, Allah kan tidak tuli. Yang tuli bukan Allah, ini yang tuli. Ini yang tuli. Allah tidak tuli. Allah tidak jauh, yang jauh hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berteriak ke qalbu, bukan berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban kalau ada orang bertanya kenapa zikir kita keras ya. Lalu kenapa berjamaah? Kadang kita kalau sendiri zauknya tidak tamam. Ketika bersama-sama nanti ada ya. Kenapa pakai Ratibul Haddad?
karena kita mencintai Sadah Alawiyah dan kita ingin bagian dari muhibbin kepada mereka, ya kita pakailah itu. Ya. Nah, kita ini teman-teman sesuai dengan judulnya Khatmul Auliya, khatam para wali. Ini menginspirasi ngasih nama anak saya yang kedua, Hussein ya, Syahwali Ar-Razi. Jadi dulu bingung mau ngasih nama anak apa. Nama anak depan itu selalu istri saya ngasih. Jadi bukan saya narsis. Kok anaknya dikasih nama Hisham terus Hussein? Hashim dulu. Ini orang narsis amat, bukan itu yang ngasih emaknya ya, uminya. Dia bilang kamu cari yang kedua ketiganya. Maksudnya setelah Hashim Hussein namanya apa gitu. Kalau saya bingung, nggak pakar cari nama soalnya. Akhirnya ketemulah, lagi baca kitab ini, tiba-tiba muncullah nama itu. Jadi istri lagi mulus-mulus, seharusnya kan dielus-elus, kita dipijit-pijit. Ini enggak, saya baca kitab, baca kitab ini. Dan itu sudah baca kitab kelima kalinya. Jadi ini saya nggak tahu sudah berapa kali saya baca kitab ini dan nggak puas-puas. Kenapa, teman-teman? Kitab ini bercerita tentang wali tertinggi di setiap zaman dan akhir zaman. Jadi kalau kita mau mengenal wali tertinggi sekarang, ini diceritakan ciri-cirinya di bagian belakang. Ya, diceritakan di bagian belakang. Ilmu apa yang dia punya. Kalau sekedar wali, memandangnya membuat kita ingat Allah. Tapi kalau dia wali ghaus, wali akhir zaman, khatmul auliya. Khatmul auliya itu ada setiap zaman. Jadi ungkapan khatmul auliya bukan berarti wali itu sudah menutup semua wali. Enggak, bukan begitu ya. Maksudnya adalah setiap wali menutup makomnya. Jadi setiap zaman itu ada khatmul wali. Dulu Ibnu Arabi dituduh, dia mengatakan dialah penutup wali zamannya, tidak ada lagi wali setelahnya. Siapa yang menuduh itu? Ibnu Taimiyah. Limadza? Kenapa? Lianna Ibnu Taimiyah la ya'rif mustalahat as-sufiyah. Karena Ibnu Taimiyah tidak mengenal dengan baik istilah-istilah sufi. Wa in kana faqihan. Meskipun dia seorang yang faqih. Tapi dia faqihnya fil ahkam syar'iyyah, la fil ahkam al-qalbiyah ruhiyah. Dia enggak mau ngasih bidang itu. Bukan juga kita bilang kita lebih pintar dari Taimiyah, enggak. Kita punya guru yang pakar ini menjelaskan makna itu. Sehingga kita mengerti lah ilmu ini. Jadi bukan berarti kita mengatakan nanu alamin fulan min fulan lah ya. Jadi teman-teman, sengaja kita meminta Buya Asfi karena beliau nih sukut-sukutnya ini dalam ya. Orang-orang yang sukut dalam itu hikmahnya kuat biasanya. Semoga mengalir hikmahnya. Nanti beliau jelaskan dengan istimdad rohaninya. Nanti saya juga akan membantu. Sebenarnya saya minta bantuan karena capek juga baca kitab sendiri itu ya. Alhamdulillah beliau bersedia, saya senang sekali karena beliau ini paling pemalu ya, paling nggak mau. Padahal ilmu kalau malu-malu, aduh gimana nih. Kita sudah ditakfir orang nih, dizindik-zindikan orang nih, hampir kukubur nih kitab. Nggak boleh lagi diam. Jadi al-an fardu ain ala kulli alim. Jadi sudah fardu ain bagi semua alim. Tapi fardu kifayah untuk suatu wilayah, satu tempat ya. Maka kita sambut ya Buya Zul Asfi. Beliau baca, nanti menerjemah, menjelaskan. Nanti setelah itu ya kita rasakanlah apa yang beliau pahami. Nanti saya mencoba juga menambahkan ya. Bukan melengkapi ya. Kalau Buya Asfi udah lengkap dia. Baik, fadhal Buya. Qablahu naqra al-Fatihah li Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dan sanad-sanad kita kepada beliau dan masyayikh kita Naqsyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah, Surawardiyah, wal Khalwatiyah, wa khususan khalifati akhir zaman wa Sayyidina Baliya bin Mulkan Sayyidina Al-Khidr wa jami'il muslimin muslimat al-ahya minhum. Al-Fatihah. Baik, tafadhal. Baca terjemah syarah. Halaman 103 apa? 103
35 atau 38? 35. Masih sama cetakan. 35. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Zulfikar, apa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dan sekalian, ikhwan wal akhwat. Sebetulnya ini pembahasan yang berat karena kita wali. Jadi anna lil ghabi an yaqra kitab al wali. Bagaimana mungkin orang yang ghabi membaca kitabnya wali? Jadi ketika Buya Razi menyampaikan walaupun belum membahasakan untuk membantu-bantu tetap saja berat. Mana Buya? Baik, saya mungkin tidak bisa mensyarah ya karena ini kitabnya berat. Berat secara nahu, secara lugawi tidak berat, tapi secara rohani berat. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي رحمه الله. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bashir al-Hakim al-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini ungkapan di atas ini adalah ungkapan penasih kitab. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du فإنك ذكرت البحث فيما خاض فيه طائفة من الناس في شأن الولاية وسألت عن شأن الأولياء ومنازلهم وما يلزم في من قبولهم. Sesungguhnya kamu, mungkin beliau berbicara kepada muridnya, kamu menyebutkan tentang pembahasan yang pernah didalami oleh para ta'ifatun minan nas, yang pernah dibahas oleh sekelompok orang tentang kewalian. Wa sa'alta an sya'nil awliya wa manazilihim, dan engkau pun pernah bertanya tentang bagaimana sya'nul awliya, bagaimana kondisinya, bagaimana sifat-sifatnya, apapun yang terkait dengan para wali. Wa manazilihim, dan posisi-posisi mereka, maqamat mereka. Wa ma yalzamu min qabulihim, apa yang akan kita dapati, apa yang lazim ketika kita menerima mereka. Di antara yang ditanyakan itu hal yang alul wali nafsa, apakah wali itu bisa mengenal dirinya bahwa dia itu wali atau tidak. Wa dzakarta anna nasan yaqul, engkau pun pernah menyebutkan bahwa ada orang-orang mengatakan innal walayata majhulatun 'inda ahliha, kewalian itu tidak bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan demikian. Maka wa man hasiba nafsahu waliyan fahuwa ba'idun anhu, kalau orang yang mengatakan bahwa walayah itu tidak dapat diketahui oleh dirinya sendiri, si wali, maka ketika ada orang mengatakan dirinya wali, maka dia itu bukan wali. Ada ungkapan seperti itu. Ini bukan berarti beliau menyatakan bahwa wali itu tidak tahu dirinya wali, bukan. Ada ungkapan seperti itu. Ungkapan ini berangkat dari pembahasan teori. Dia menteorikan kewalian, ibarat kalau seseorang ibaratnya berbicara di luar sebuah lingkaran yang bukan tempatnya, maka tentunya dia hanya berbicara teori. Apa jawaban beliau? Fa'lam inna haula'il ladzina yakhuduna fi hadzal amri laysu min hadzal amri fi syai'in. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'nal wilayati min tariqil 'ilm. Ketahuilah olehmu, kata beliau, sesungguhnya mereka yang yakhuduna fi hadzal amr, yang mendalami secara teori nazariyah, mendalami masalah ini, laisu fi hadzal amri fi syai', sebetulnya mereka tidak punya kapasitas dalam masalah ini. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'nal wilayati min tariqil 'ilm, mereka menganggap persoalan perwalian itu hanya dari segi nazariyah tadi, segi teori-teori saja, aqliyah, bukan ruhaniyah. Mereka juga wa yatakallamuna bil maqayisi wa bit tawahhumi min tilqa'i anfusihim. Mereka pun memperbincangkan, membahas masalah kewalian itu dengan analogi-analogi yang mungkin tidak pas, karena menganalogikan kerohani itu hal yang sulit. Menganalogikan hal yang jawarih, yang zawahir,
itu lebih mudah ketika dilakukan dengan analogi dengan jawarih juga, yang zawahir juga. Tapi bagaimana mungkin mereka ahlu nazariyah, mereka ahli teoritis ini menganalogikan sesuatu yang berada di dalam lingkaran keruhanian, mereka mengkiaskan dengan hal-hal yang zawahir. Itu sangat sulit kita terima. Wa yatakallamu bil maqais wa bit tawahhum min tilqa'i anfusihim, dari kehendak hawa diri mereka yang tidak masuk pada wilayah tersebut. Walaisu bi ahlil khususi min rabbihim, padahal mereka itu memang bukan orang yang memiliki khususiyat, orang yang memiliki keistimewaan, memiliki keimanan khusus dalam masalah itu, min rabbihim. Walam yablughu manazil al-wilayati wala arafu san Allah, mereka pun tentunya tidak sampai kepada posisi maqamat wilayah, wala arafu san Allah, mereka pun juga tidak mengenal san Allah, ciptaan-ciptaan Allah, sesuatu yang selain Allah. Innama kalamu fis sidqi, meskipun yang mereka perbincangkan itu adalah sesuatu yang benar, betul. Objeknya mereka itu bukan objek yang qabih, walayah itu memang sesuatu yang benar, tapi sayangnya mereka memandang dari luar. Wa mi'yarum fil umuri as-sidq, mi'yarum fil umuri as-sidq, fa idza saru ila al-minani inqata'a kalamu. Dia sudah mulai mengatakan seandainya mereka masuk mendapatkan nikmat, merasakan ruhaniyah, merasakan masuk ke dunia wilayah, in kasyafa lahum, terkasyaf bagi mereka sir asrar min walayah, in qata'a kalamu, maka mulutnya akan terbungkam membicarakan dengan teoritis. Ini qalabat qulubuhum alsinatahum, hati mereka akan mengalahkan lisan-lisan mereka ketika membicarakan. Wa'ajizu an ma'rifati san'illah bil 'abadi li'annahum 'ajizu an ma'rifatihi, wa man 'ajiza an ma'rifati Allah ta'ala kana an ma'rifati sana'ihi 'ajaz. Orang yang tidak mampu mengenal Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa mengenal ma'rifat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah anugerahkan, apa fawaid, apa mawahib yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi sanaya di sini sudah bukan berarti alam, bukan berbicara tumbuhan, bukan laut, bukan pepohonan lagi. Sanaya itu lebih mauhibah dari Allah. Kalau mereka tidak mampu mengenal Allah, bagaimana mereka bisa mengenal apa-apa yang Allah berikan yang sifatnya tidak hanya bisa dirasakan. Falidzalika yasiru kalamuhum jizafan fil 'aqibah. Oleh karena itu yasiru kalamuhu jizafan fil 'aqibah. Jizafan itu ghairu tathabbut, tidak kokoh, lemah, rapuh. Jadi ungkapan-ungkapan mereka ketika membahas tentang walayah, mohon maaf, ini bukan mengatakan minusnya kampus, bukan. Karena kampus itu bukan tempat pengasah rohani, ya. Memang minus. Bukan tempat mengasah rohani. Ya, apa yang diteori-teorikan oleh kita di kampus, kita jangan mengatakan dosen, kita pun pelaku orang yang menteorikan hal-hal ini. Jadi hakikatnya takallumuna fi hadzal amr jizaf fil 'aqibah. Sebetulnya rapuh, gampang gue. Fadhal bi. Masya Allah. Haji. Murad tamu. Fadhal bi. Yazid. Wadah ya. Baik, teman-teman semua. Jazakallah Buya Asfi. Teman-teman jangan kaget, di tradisi kami Sumatera, kami biasa manggil orang yang sudah muallim itu Buya. Bukan untuk orang tua, tapi orang yang dituakan. Jadi kalau ada yang protes, kok panggil-panggil Buya? Iya men, tradisi kami begitu. Buya Hamka itu sudah jadi Buya waktu dia remaja, umur 16 tahun sudah panggil orang Buya. Khutbah, pulang dari Mekah, khutbah beliau. Ya, panggil Buya langsung. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah dengan tertib yang Masya Allah, jazakallah Buya Asfi. Terlihat sangat kuat bangunan nahu dan sorofnya dan ma'rifatul lughatnya, mengantarkan kita mengenai penerjemahan kata per kata dengan sangat apik, alhamdulillah. Nah, ini saya menambahkan saja.
Jadi Imam At-Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi kalau At-Tirmizi Abu Isa, dia terkenal dengan kitab Sunan. Ini terkenal dengan 2 kitab, Dawajul Usul dan kitab ini, Khatmul Aulia. Dan yang paling fenomenal kitab Khatmul Aulia. Imam Ibn Arabi pun merujuk selalu ke sini dalam bab kualian. Jadi kalau sekelas Ibn Arabi merujuk ke sini, sekelas kita merujuk kemana gitu ya, pasti ke sini juga. Nah, kita mempelajari ini bukan berarti kita sotoy wali, bukan, karena kita ingin tahu versi kewalian dari pakarnya. Siapa ini? Yang memang beliau wali. Fi zamanihi kana qutuban ghausan. Jadi di zamannya beliau kutub dan ghaus. Walaupun beliau cerita, kemarin saya ditelepon oleh Buya Zulfikar, beliau mengatakan secara kasyaf beliau mendapat kabar di Fez, di Maroko ada wali kutub, wali Khatmul Aulia. Beliau melihat itu, tapi sebenarnya setelah selesai orang itu, ya beliau orangnya. Beliau orangnya, ya. Dan saya juga dikabarkan oleh Sadatuna Al-Khidriyah, ya, dalam tradisi Thariqah Khidriyah, bahwa beliau lah salah satunya. Jadi karena umurnya panjang, jadi itu berpindah-pindah. Saya pernah jelaskan dulu teman-teman, jadi ada wali kutub, di bawahnya abdal. Kita nggak tahu, abdal aja belum nyampe kali ya. Abdal itu ciri-cirinya hatinya nggak pernah nyimpen kebencian, walau ke musuhnya. Ibn Arabi udah lewat makam itu. Ibn Arabi dikafirkan orang, dan orang itu bernazar mengkafirkan dia setiap ada sholat 7 kali. Nggak nyampe 7 hari mati. Kenapa? Ibn Arabi memegang sanad Sahih Bukhari. Sanad itu sanad zahir dan batin. Apa sanadnya? Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Itu Ibn Arabi meriwayatkan hadis itu bukan hanya dengan sanad zahir. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad batinnya, rohaninya. Siapa yang memerangi waliku, aku nyatakan perang baginya. Benar, nggak nyampe 7 hari mati. Tapi siapa yang pertama menjenguk orang ini? Ibn Arabi. Apa yang dilakukan Ibn Arabi? Ibn Arabi karena mazhabnya Maliki. Di mazhab Maliki, sholat jamaah tidak wajib, mustahab, mandub. Selesai sholat maghrib, dia sholat di masjid, lalu dia datang ke sana, dan Allah bukakan orang ini, mukanya gelap, dan neraka Zabaniyah, malaikat Zabaniyah sudah menunggu. Apa yang dilakukan Ibn Arabi? Maka dia minta izin, ya Allah, apa yang aku lakukan? Teringatlah, ya, bahwa la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang terbebas neraka. Maka beliau diilhami agar membaca 70.000 dari ba'da maghrib itu, khatam sampai sebelum subuh. Baru beliau ingat, belum sholat isya. Sebelum subuh, kira-kira ya setengah jam lah, baru beliau sholat isya. Setelah sholat dia pandang orangnya sudah selamat, wajahnya sudah mulai cerah. Itu proses beliau jadi abdal, belum jadi kutub saat itu. Jadi prosesnya begitu. Jadi ini teman kita baru posting sekali berbicara tentang tasawuf, fikih, mazhab, dibully, sakit. Ya, ada yang sakit begitu, ada yang nggak mau lagi tampil gitu. Ya Allah, kita ini ngajar bukan karena ingin dipuji orang. Kita ini sekarang ngajar karena ingin menjaga kita dan teman-teman kita bersama-sama. Udah gitu aja. Mau ada orang bully biarin, ya, lanubali, ya. Nah, Imam Al-Hakim At-Tirmizi ini, beliau prihatin dengan ada sekelompok orang berteorisasi tentang kewalian. Seperti yang diceritakan tadi oleh Bu Yasfi, kampus, kan kenyataannya begitu, benar kan? Kampus, ngomong Ibn Arabi kayaknya melangit. Tapi kita merasakan di hati kayaknya ada yang kosong deh. Bahkan si dosennya sendiri, dia nggak ngerti sebenarnya teks, dia cuma ngerti terjemahannya, ya. Nah, itu terjadi. Ngerasain nggak? Mata kuliah tasawuf dapat nggak? Jadi mending mata kuliah tasawuf itu dicoret aja, ya. Serius, mata kuliah tasawuf cukup diadakan di kuliah-kuliah besar, stadium-stadium general, dipanggil ahli-ahlinya. Menurut saya, kalau enggak, yatakallam fi tasawuf man laysa min ahli. Nanti akan bicara yang bukan ahlinya dalam bab tasawuf. Jadi walaupun saya
pencinta sufi dan tasawuf, dan saya bukan sufi, saya belum sampai pada taraf sufi, saya kurang sepakat sebenarnya. Nah, atau buat jurusan sendiri, jurusan ilmu tasawuf, bukan tasawuf. Apa beda ilmu tasawuf dengan tasawuf? Ilmu tasawuf tadi yang disebut oleh Buya Asfi, teorisasi tentang tasawuf. Nah, jadi secara nazariyah, akhlak. Nah, maka dikatakan di sini, ini satu teori nih. Apa itu? Ini banyak loh kiai make lah ya. Innal wilayata majhulatun inda ahliha. Kewalian tidak diketahui bahkan oleh si wali. Gitu kan? Siapa yang menganggap dirinya wali, maka dia bukanlah wali. Ini kalam laisa min qawaida sahihatin. Bukanlah dari kaidah yang sahihah. Ini kaidah yang batilah. Orang pintar nahwu shorof ngerti nggak dia tahu nahwu shorof? Tahu ya. Orang belajar akidah, kaidah-kaidah kalam, ngerti nggak dia nanti pakar kalam? Ngerti lah, masa nggak ngerti? Orang cantik tahu nggak dia cantik? Orang ganteng tahu nggak dia ganteng? Tahu. Sering aja bercermin. Wali itu kenapa tahu dia wali? Karena dia sering bercermin dengan kalbunya. Dan cerminan terbaik itu adalah kalbu alam semesta. Di situ dia bisa menjadi wali. Orang yang bisa membaca ayat-ayat Allah itulah wali. Ibnu Taimiyah nggak mau masuk kategori ini, dia buat istilah sendiri, wali am, wali khas. Semua orang wali am. Ya, enak banget jadi wali. Gampang sekali jadi wali. Jadi wali am versi Ibnu Taimiyah itu bukan wali yang dimaksud dalam ilmu ini. Jadi Ibnu Taimiyah membuat definisi baru tentang wali yang bukan wali yang kita maksud. Nah, itu yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wasyaitan wasyayatin wasyaitan wa awliya syaitan, ya. Tuhan hafal dia kitab-kitabnya. Baik, syukran Bu ya. Jadi apa kata beliau? Fa'alam inna haula'i alladziina yakhuduna fi hadzal amr laisu min hadzal amri fi syai'. Mereka yang sering ngomong bolak-balik buka Ibnu Arabi, mereka enggak mencicipi ini sedikit pun. Ini bahasa kasarnya ya. Tidak mencicipi ilmu ini sedikit pun. Ilmu ini dimulai dari mana? Innal ladzina qalu rabbunallah Rabbunallah dulu. Ini namanya wirid. Dihantamkan kalimat Allah ke dalam dirinya, sehingga ini yang disebut talqin. Orang talqin zikir ke gurunya. Diterimalah kalimat itu dari gurunya, masuk ke dalam dirinya. Dia jadikan sebagai wirid harian. Tsumastaqamu. Itu jalan kewalian. Punya wirid enggak? Ya, punya guru enggak? Malah bilang para guru-guru mursyid itu atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali tidak bermursyid. Ini kan kacau. Ya. Akhirnya banyaklah wali-wali palsu. Tapi dia wali beneran, wali anaknya ya. Wali murid. Nah, teman-teman semua, kalau ada orang bukan pakar emas ngomong emas, dipercaya nggak? Enggak. Ada orang bukan pakar politik ngomong politik, diterima? Kan sekarang banyak tuh komentator serba bisa, tiap hari aja deh. Ada terus. Lagi ngomong politik dia ada, ngomong apa lagi? Ngomong corona dia ada. Oh, tiap hari dia ada. Kayaknya ini orang serba bisa. Saya mencurigai ini bisa apa sih dia? Wa kadzalika fi hadzal amri, dalam persoalan ini juga ada orang-orang yang pakar. Baik, nasma al-azan. Wassallallahu alaihi wasallam.
Allahumma rabb hadhihi tawfiq. Wah, azannya tahu banget kalau kita lagi ngaji. Cepet dia azannya. Baik. Jadi apa yang dikatakan tadi? Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'nal wilayati min tarikil ilm. Mereka membahas kewalian hanya dari sisi ilmu. Ilmu di sini maksudnya masahif wal maqalat wal kutub, ya, dari lembaran-lembaran buku. Bisa nggak jadi wali baca buku? Kalau dia amalkan isinya, ya paling-paling jadi ya separuh-separuh junun lah. Dan itu terjadi, teman-teman semua, terjadi. Wali Allah, kalau boleh disimpulkan dari ini, jadi beliau sedang menanggapi orang yang berbicara kewalian, tapi orang-orang itu tidak punya nasibun, tidak punya bagian sedikit pun dalam ilmu kewalian. Maka di zaman itu karena banyak ngomong kewalian, tidak pada haknya, tidak pada tempatnya, muncullah beliau. Nah sekarang saya mau tanya, sekarang banyak nggak orang bahas kewalian? Banyak, ya kan? Mau dia kiai, mau dia ustadz, bahkan dia mengingkari kewalian. Kalau gitu lebih wajib nggak bahas sekarang? Lebih wajib bahas sekarang. Ya, tafadhal ya. Ini bolak-balik kita nih. Tolong dan dalam. Ya. Ya. صوت هذا jaringan syabakah dhaifah فيؤثر في الصوت. اسمع وإن كان لا بس اسمع. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya beliau melanjutkan dengan auliya Allah. Wal awliya'u 'inda 'ala sinfaini. Sinfi awliya'i haqqillah wa sinfi awliya'illah. Wa kilahuma yuhsabani annahuma awliya'ullah. Dalam pandangan kami, menurut kami sebagai beliau konteks ini sebagai sufi wali dalam dunia beliau, kewalian itu bisa dibagi dua. Yang pertama awliya'u haqqillah, waliyu haknya Allah. Yang kedua wali Allah itu langsung. Wa kilahuma yuhsabani annahuma awliya Allah. Betul keduanya tetap wali-wali Allah. Fa amma waliyu haqqillah yang pertama, farajulun afaqa min sakratihi fataba ila Allah ta'ala wa azama على الوفاء لله تعالى بتلك التوبة فنظر إلى ما يراد له في القيام بهذا الوفاء. ولي حق الله, hak Allah, farajuluna ibaratnya seperti orang yang sadar dari mabuknya, lalu dia bertaubat kepada Allah, lalu dia berazam, bertekad untuk menunaikan janji untuk tidak kembali lagi dengan pada perbuatannya dengan sebab taubat tersebut. Fanazara ila ma yuradu lahu fil qiyami bihadzal wafa. Maka dia melihat, memandang kepada apa yang mesti dia lakukan sebab dia telah berjanji tersebut. Itu waliyu haqqillah. Jadi orang yang sadar dengan zallat, keteledoran, baik keteledoran nyata yang jali maupun khafi, langsung dia rujuk kepada Allah, itu sudah bisa dikatakan wali. Jadi waqi' wali haqqillah. Jadi sering kita dengar haqqullah ala abdihi. Jadi ada sesuatu yang mesti ditunaikan oleh seseorang, dan itu memang hak Allah harus ditunaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan wali auliya wa haqqillah. Jadi beliau seperti beliau analogikan, ibarat seseorang yang sadar dari mabuknya, sadar ketika dari kesalahannya, langsung spontanitas, lalu dia taubat, dia langsung menunaikan janjinya, karena sebuah taubat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada harus yang dilakukan syarat-syaratnya. Nah, dia tunaikan semuanya. Nah, ketika dia mau untuk rujuk kepada Allah, itu sudah dikatakan waliyu haqqillah. Apa hak Allah yang harus dilakukan oleh si mudnib, yaitu ayatuba alaihi. Hak Allah yang mesti dilakukan oleh sehamba yang merupakan hutang bagi sehamba kepada Allah adalah untuk bertobat kepadanya.
Bagaimana tidak, Allah yang lebih azhar, Allah yang zahir, yang batin, Allah yang selalu memperhatikan dia, Allah yang tiap hari, yang tiap lahazatina memberikan kita nikmat sujud, Allah memberikan kita nikmat akal, Allah memberikan kita nikmat gerakan-gerakan hati, lalu kita khianati dengan pandangan orang. Demi pandangan orang kita tampil sebagus mungkin, tapi ketika Allah yang justru lebih melihat kepada kita, yang lebih akrab min hablil warid, justru kita seakan-akan tidak mengetahui, tidak ada muraqabah sedikit pun dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti itu ketika dia langsung beranjak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah wali haqqillah. Fa idza hiya harasatu hadhil jawari' as-sab'a lisanihi wa sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi wa batnihi wa farjihi fasarfaha min balihi وجمع فكرته وهمته في هذه الحراسة ولها عن كل شيء سواها حتى استقام. فإذا هي, nah ternyata maqam waliyu haqqillah ini hanya sebatas bagaimana penjagaan dia terhadap jawarih sabah. Jadi harasatul jawarih, yakni aulia wa haqqillah ini adalah orang yang cepat sadar ketika dia melakukan kesalahan, tapi dia baru hanya sampai pada menjaga jawarih dia. Yang pertama apa? Lisannya, pendengarannya, basarnya, penglihatannya, tangannya, langkah kakinya, perutnya dari kata tamak, ya, wa farj, ya, kehormatan dia. Fasarafaha min balihi wa jama'a fikratahu wa himmati fi hadhihi harasa. Dia kerahkan semua pikirannya dan himmahnya untuk menjaga organ-organ ini yang zawahir. Walaha an kulli syai'in siwaha. Hatta istiqamah, sampai dia terus jaga akhirnya beliau istiqamah. Apakah orang ini salah? Tentunya tidak salah. Dari segi dia pun menunaikan segala apa-apa yang harus dia lakukan, di saat itu dia sudah mencapai al-walayah. Tapi kembali lagi, walayah itu haqqillah. Apa lanjut beliau? Fahuwa rajulun mu'addil fara'idil hafidhun lil hudud. Nah, orang ini adalah rajul mu'addil fara'id hafidhun lil hudud. Ini adalah rajul yang menunaikan apa yang difardukan, dan dia juga menjaga untuk tidak melakukan kabair, sehingga dia bisa menjaga dirinya dari hudud, dari dari hukuman yang harus dia terima. Sama seperti sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah ketika saya hanya melaksanakan sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan itu saya bisa masuk surga? Jawab Rasulullah, betul, kamu bisa masuk surga. Jadi seandainya seluruh sahabat itu seperti Abu Bakar semua, seandainya seluruh sahabat itu seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, jika sahabat seperti itu semua, ahli ibadah semua, tentunya kita akan sulit ya mencari uswah sahabat mana yang lebih cocok dengan ruhani. Mungkin kita dengan karakter kita misalnya yang ahlul ma'asi, misalnya ada sahabat menjadi panutan kita, misalnya Nu'aiman, Ustaz, ya. Ya, betul. Nu'aiman ahlul ma'asi. Nu'aiman sahabat Rasulullah yang banyak melakukan maksiat, radhiyallahu anhu. Tapi sifat beliau yang ketika melakukan maksiat taubat, itu bisa menjadi motivasi bagi sebagian umat muslim yang misalnya tiap hari melakukan maksiat dia taubat. Berarti dia ada uswah. Kalau seandainya seluruh sahabat seperti mereka, mungkin banyak umat muslim ini yang putus asa. Jadi sebetulnya bisa kita melihat diri kita, sahabat siapa yang cocok dengan kita. Kalau kita ingin mencoba garis luruskan yang cocok dengan kita siapa. Tapi tentunya kita, meskipun kita merasa cocok dengan Nu'aiman misalnya, atau kita merasa cocok dengan sahabat yang
yang dalam tanda kutip bandel, ya, suka usil, mungkin bisa, tapi bukan berarti kita tetap di jalan itu, enggak, tapi kita harus naik yartaki, insya Allah bisa jadi kita ikut ke ruhaniahnya Abu Bakar misalnya, bukan kita semakam dengan beliau, tidak, sulit. Nah itu contohnya, ada sahabat yang ketika beliau bertanya, apakah ketika saya hanya melakukan sholat 5 waktu, apakah dapat memasukkan saya kepada surga? Rasulullah menjawab, iya. Itu hiburannya dari Rasulullah, tasliyahnya Rasulullah kepada seorang hamba. Rasulullah nggak bilang, oh enggak, kamu harus tambahkan dengan nawafil. Rasulullah nggak bilang begitu. Ketika dia sudah melaksanakan faraid, itu dia sudah memuaddi hakillah, telah menunaikan hak Allah. Dengan itu insya Allah beliau sudah masuk kepada sinfu awliya'i hakillah. Nah itu yang dikatakan bahwa rajulun muaddil faraidi hafizun lil hudud. Hafizun lil hudud. Dia adalah seseorang yang menunaikan apa yang diwajibkan oleh syarak dan dia menjaga agar tidak jatuh pada hudud. La yashtadilu bi syai'in ghairi dzalik. Dia tidak menyibukkan diri dari hal yang lain faraid. Ya mungkin kita banyak melihat orang yang fokus dengan ibadah-ibadah wajib, tapi tidak nambah-nambah dengan ibadah-ibadah sunat. Dengan keistiqomahan dia dengan faraid itu sudah cukup mengatakan dia itu waliyun fi haqqillah. Yahrusu hadzal jawariha hatta la yanqati an wafa'u lillahi ta'ala bima azima alaihi. Dia menjaga jawarih ini sampai tidak terputus janji yang harus dia lakukan kepada Allah. Dengan apa yang pernah dia tegaskan, yang pernah dia tekankan pada dirinya, saya akan terus melaksanakan faraid. Saya akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apa? Fasakanat nafsuh, tenanglah jiwanya, wa hada jawarihuhu. Maka teduhlah, maka terjagalah jawarih-jawarihnya. Nah itu aulia wa haqqillah. Aulia wa haqqillah. Jadi ini pun sebetulnya bisa menjadi hiburan juga bagi kita kalangan salikin, para muridin. Kalau tidak sampai pada aulia illah, mungkin aulia haqqillah. Kalau belum aulia haqqillah, mungkin masih di bawahnya dikit. Nanti lanjut ya. Masya Allah. Ana mereka ya. Syukran. Baik, jadi tadi sudah sampai di aulia ya. Aulia indana di situ mustalah sufi ya. Dalam mustalah sufi, wali itu ada dua jenis, ada sinfu auliya'i haqqillah, wali hak Allah, ada sinfu aulia, ada sinfun yang mereka sudah wali Allah mutlak. Nah ini beda ya. Tapi dua-duanya wali. Dua-duanya wali. Apa ciri-ciri wali haqqillah? Tadi sudah disebutkan. Dia dosa sadar. Maka dia masuk ke satu makom walayah pertama. Apa makom walayah pertama? Makom taubah. Makanya Allah menyebutkan Innallah yuhibbut tawwabin. Kata yuhibbu itu menunjukkan Allah cinta. Maka al-mahbub di situ wali. Jadi jangan salah, jangan-jangan para pemaksiat itu wali Allah. Karena setiap dia maksiat, dia sadar, dia merasa hina setiap malam. Lain ceritanya dengan orang yang taat, setiap dia taat dia merasa sombong, sok suci, merasa yang lain tidak benar. Siapa yang jamin kalau kita nggak punya maksiat? Sekarang kita taat nih, sekarang kita ngaji. Habis ini bisa maksiat nggak? Bisa. Keluar matanya udah kemana-mana. Ke rumah sebelum tidur buka handphone udah macam-macam. Kita nggak bisa untuk menahan itu. Tapi ada kesadaran untuk balik. Nah ini disebut afaqa min sakaratihi, bangkit dari sakarah, ya, dari mabuk maksiatnya, mabuk dunianya. Nah ini boleh disebut dengan wali haqqillah. Rata-rata kita kan di situ, ya kan? Iya jelas semua. Iya betul. Tapi ingat,
Imam Syahrastani mengatakan di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, kebanyakan Khawarij mereka terpelihara dari dosa zahir, tapi tidak terpelihara dari dosa batin. Hati-hati. Apa itu dosa zahir? Matanya terjaga, lisannya terjaga, mungkin di rumah nggak ada TV, handphonenya mungkin butut, tapi sekarang nggak juga ya. Handphonenya udah mulai canggih, maka komentarnya canggih-canggih juga. Hujatannya level wali. Tapi aneh, mereka nggak punya TV kecuali TV-nya, radionya, TV-nya TV yang begitu lah, channel-channel mereka. Mereka, kata Imam Syahrastani dulu, itu ahli ibadah dan terpelihara dari dosa zahir, cuma nggak terpelihara dari dosa batin. Apa dosa batin? Al-kibr, sombong. Kalau beda kita sama kita bilang ngaji dulu gitu ya, terus suruh ustaznya ngaji dulu, gitu. Itu hati-hati loh, diksi ini paling berbahaya. Jangan coba-coba katakan, emang kita siapa kita bilang ke orang ngaji dulu kamu. Walaupun antum nih aswaja nih, ada orang yang beda sama kita, debat, kita nggak usah bilang kamu ngaji lagi deh. Kalau saya pernah mengatakan itu, mungkin saya lagi emosi dulu. Ya, kita sudah nasakh itu, udah kita hapus, kita nggak mau lagi ngomong begitu ya. Mungkin saya pernah mengatakan itu dalam waktu-waktu tertentu, tapi itu lagi emosi. Kita merasakan, oh aku ngomong itu emosi, apalagi mereka. Ya. Apalagi ngomongnya apa? Apaan tuh, Ustaz Subhat gitu, misalnya. Ini dulu mulai bahaya lagi tuh. Sombong gak tuh? Dia merasa dirinya tidak syubhat, orang lain syubhat. Sombong gak tuh? Bahaya loh ya. Jadi coba hindari diksi-diksi itu, karena diksi ini berbahaya. Ini diksi-diksi berbahaya. Baik. Ini meskipun berdosa, ternyata ada pintu bertemu Allah dalam babul ma'siyah, babul dzunub. Kalau bukanlah karena dosa, atau bukan kita anggaplah dosa lah itu ya, kesalahan saja, kesalahan Nabi Adam keluar dari. Jadi syariat Nabi Adam itu di surga tidak mendekati pohon. Bukan berarti pohonnya haram dimakan, nggak boleh mendekati. Dan ini bukan perintah haram, ini cuma kepantasan. Tidak pantas seorang Nabiullah Adam mendekat pohon itu. Ternyata beliau mendekat pohon itu. Nah, ini yang disebut dosa para nabi. Jadi nabi itu dosanya bukan dosa seperti kita. Dosanya nabi bukanlah dosa. Jadi zunubuhum laysa bi zunub, ismuhum laysa bi ismin. Ya. Nah, beda dengan Ibnu Taimiyah yang meyakini bahwa para nabi berdosa kecil tapi tidak dosa besar. Bayang nggak tuh? Dalilnya fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ya. Itu dalilnya dia. Nah, kita nggak berani mengatakan begitu. Nah, teman-teman semua, kalau bukanlah karena kesalahan kecil itu, Nabiullah Adam tidak akan merasakan manisnya taubat. Apa yang dibaca oleh beliau? Rabbana zalamna, dan itu nikmat loh baca itu. Jadi yang coba rasakan, pernah nggak salah sekali, terus baca istighfar, nikmat ya, nikmat ya. Dan nikmat itu nggak ketemu loh lagi sujud, nggak ketemu lagi baca subhanallah, nggak ketemu. Karena nikmat yang orang keluar dari maksiat itu dahsyatnya bukan main. Jadi jangan-jangan orang-orang yang kita lihat bermaksiat tiap hari, dia merasakan kemanisan taubat itu tiap hari. Sedangkan kita merasa sok suci setiap hari. Berarti kita perlu tobat level 2. Apa itu? Tobat batin. Nah, ya tadi sudah diantarkan oleh Buya Asfi. Jadi orang-orang ini yang waliyu haqqillah, dia menjaga zahir-zahirnya. Ya. Kata kuncinya ada di situ, hatta istaqama, sehingga dia istiqamah. Dia sibuk bahwa dirinya yang kotor, bukan orang lain yang kotor. Ini belum selesai nih ya, tentang para wali haqqillah. Nah, kalau wali haqqillah boleh kita loncat sebenarnya ya, ke 137. Ini boleh dipindah-pindah lah, maknanya sama. Fa inna ahlal yaqin, itu yang keempat, paragraf 4.
fa inna ahlal yaqin yasifuna min qulubihim umura ana khulu minha faqasada li tahhir al-batin ba'da mastaqama lahu tathhir al-zahir. Jadi istighfarnya para ahlul yakin atau waliullah itu tidak hanya istighfar zahir. Jadi kalau mereka istighfar astagfirullah, nggak hanya mata, telinga dan segala macam itu, tapi dia mengistighfarkan astagfirullah dari rasa sombong. Bahkan mereka mengistighfarkan lahzah wahidah ghafala anillah. Sesaat dia lupa kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Ya. Saya baru tahu nikmatnya taubat dengan rasa itu setelah belajar zikir khafi kepada ahlinya. Dan rasanya nikmat sekali ketika mengadu kepada Allah, ya Allah, kok hatiku masih lalai kepada Engkau ya. Setelah kita belajar zikir khafi baru kita sadar, ini nafas kok nggak berisi zikir ya. Gitu. Sholat kok nggak terasa khusyuk ya. Jadi kita sibuk sama diri nggak jadinya. Nah, ini yang disebut ahlul yakin oleh beliau. Fa'azama ala rafdi kulli syahwatin fi nafsihi li hadhihi al-jawari sab'ah mimma atlaqa aw hazara apa itu hazara fi kulli fi makan. Hazara alayya, ada alayya fi kulli makan. Jadi dia menyebut dirinya yang terlintas dalam diriku di setiap tempat ya. Fala khalasa minha hatta umitaha min nafsi. Tidak mungkin itu terlepas sampai aku mematikannya, membunuh aksesnya dari diriku. Wa hasiba anna rafdaha imatataha, ya, bukan imanataha. Ya, itu imatataha, tanya kurang. Boleh tukeran Ya. pulpen nggak? Fa'alimallaha fa'alimallahu sidqa ar-rafdi min 'abdihi wa madha yurid faftaraqat al-iradatu hahuna ya. Ini ahlul yakin, dia antara wali yang mutlak tadi dengan yang ahlu haqqillah. Faminhum man sadaqallahu fi rafdihi litahhira manah tujuannya wa yalqahu bisidqihi wa taharatihi liyanala maw'ad as-sadiqin min thawajihihim. Wa minhum man sadaqallahu fi rafdihi liyalqah. Ini cuma dia buat kategori-kategori lalu ditutup di belakang. Fa ammal ladzi fataha lahu at-tariqa ilaihi, paling bawah. Adapun orang-orang yang Allah bukakan baginya jalan, fa haladzal ladzi zaqarahu fi wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang zikir 1000 awalnya berat nggak? 200-nya berat Allah itu berat bagi udah talqin. Terus awalnya 1000 berat, tapi kalau sudah lewat berat nggak? Malah kalau nggak zikir nggak enak. Yang sudah sampai 5000 awalnya berat, tapi kalau sudah istiqomah 5000 nggak nyampe 5000 dia nggak nyaman. Ya. Saya punya kenal seorang syekh, dia setiap malam itu zikir nyebut nama Allah 5000. Ya. Walaupun dia sibuk cuma di situ, tapi Allah beri ketajaman kolbu. Siapapun duduk depannya dia langsung tahu ini kolbunya rusaknya di mana, penyakitnya apa, obatnya apa, dia tahu seperti itu. Ada orang begitu. Jadi zikir itu nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. 5000 banyak ya? Enggak, 5000 dikit. Abu Hurairah 12.000 loh ya. Abu Sa'id Al-Khudri lebih dari itu. Zainal Abidin lebih dari itu. Maka disebut Zainal Abidin li'annahu zayyana nafsahu bil ibadah ya. Falamma fataha lahu at-tariq ilaihi asyraqa an-nur fi sadrihi. Teman-teman, kenapa khalwat itu 40 hari? Karena itu saat untuk mengasah kolbu. Kolbu itu kan keras. Nama Allah itu lebih keras dari kolbu. Dibanting terus, paning terus. Batu ketemu batu, percaya nggak? Percaya. Ya. Itu gunung, muncul mata air nggak di situ? Muncul mata air di situ. Jadi ketika dia pecah, keluarlah mata air. Itulah nangis. Nah, ini yang disebut falamma fataha lahu at-tariq ilaihi asyraqa an-nuru fi sadrihi. Terbitlah cahaya yang bukan cahaya jisim. Bukan cahaya jismun kathif, bukan cahaya ini.
cahaya yang terbit dari berbenturnya dua nur, dua yang keras. Zikru ismillah, nyebut nama Allah, dan yang kedua qalbu yang qaswah, yang keras itu. Ya. Fa asaba ruhat tariq. Maka disitulah dia bertemu inti dari jalan rohani. Jadi yang belum istiqomah, coba dicapai itu sampai kita merasakan itu. Insya Allah kalau sudah di jalannya, lah tinggal terusin gitu ya. Dia sesekali minta, bukan sekali, sering-sering lah. Ya Allah, dengan kalimah ini hidupkan aku, dengan kalimah ini matikan aku, dengan kalimah ini bangkitkan aku, dengan kalimah ini timbang aku, dengan kalimah ini hisab aku, dengan kalimah ini perjalankan aku di sirat, dengan kalimah ini masukkan ke surgamu, dengan kalimah Allah ini ya Allah, maka bersamakan kami dengan Rasulullah. Pasti ya, kalimah ditimbang dengan selain Allah, mana yang lebih berat? Kalimah itu. Ya. Itulah ruhut tariq, ya. Ruhut. Jadi ruhut tariq bukan teori-teori, bikin jurnal, enggak. Ya jurnal nanti. Ketika Abul Hasan Syazili ditanya, bukan Abul Hasan Syazili, muridnya Al-Mursi ditanya, lima la taktub, lima la tusannif, kenapa engkau tidak menulis? Apa kata beliau? Mu'allafati ashabi, karya-karyaku adalah murid-muridku. Itu san'ullahnya. Jadi karya dia hakiki itu bukan menulis buku. Apa pentingnya nulis buku murid gak jadi? Maka dia betul-betul pegang itu murid-muridnya. Jadilah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaihi wa qanasallahu sirrahu. Jadi nggak tuh barangnya. Sekarang semua wilayah umat Islam, mulai dari yang ujung Maroko sampai ujung Ambon, saya nggak tahu Papua, makanya nggak tuh. Ya, Hikam Ibn Athaillah dipelajari orang, benar nggak? Itu karya Imam Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Nah teman-teman, faqawiya 'ala ar-rafdi hatta mahira fit tariq. Dulu susah bangun tidur malam hari. Kalau sudah sampai di sini gampang bangun tidur itu. Dulu susah, mau duduk sebentar udah kesemutan. Sekarang kesemutannya hilang. Tinggal menyemutkan yang di dalam itu, ya. Wa hadaqa, ya, basran bisayri ila Allah. Maka dia sangat jelas sekali memandang ke jalan Allah, bahwa jalan itu ya thariq Allah, ya zikrullah. Thariq Allah itu ya zikrullah, mengingat Allah. Zikirnya orang maksiat ya tobat. Zikirnya orang punya nikmat ya syukur. Zikirnya santri ngaji. Zikirnya mu'alim ngajar. Ya. Tapi inti dari semua zikir-zikir itu adalah zikru ismin mi asma'i. Jadi jika ada orang zikir taubah, ada zikir ta'lim, zikir syukur, tapi dia tidak mengenal siapa yang dia sebut, siapa yang dia ajarkan namanya ke orang lain, maka efeknya cuma sampai di lidah, sampai ke lidah, ya masuk ke telinga, keluar telinga, gitu. Kenapa kalau kiai ahli ma'rifat ngomong itu muridnya langsung pakai? Abah Anom kuliah nggak? Enggak, tapi muridnya profesor, doktor, ya kan? Mbah Asrori kuliah nggak? Enggak, muridnya profesor doktor, kiai-kiai yang sudah profesor doktor. Kenapa? Di kampus nggak dapat seperti yang disebut Buya Asfi tadi. Di kampus nggak dapat ilmu qalbu. Yang dapat di mana? Di situ. Jadi mursyid yang kamil ini boleh disebut profesor qalbu. Jadi ketika dia diijazahkan gurunya, itu berijazah zahir. Itu kayak doktor lah. Namun kalau Allah nanti yang mengangkat dia, kalau Allah mengangkatnya, maka kalam-kalamnya itu perpanjangan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Mau terus nggak? Terus lihat. Alamat. Fa'alima annahu idza rafadha syahwatal aqli, ya. Buya udah nyerah soalnya. Sebenarnya Buya nggak nyerah. Maka dia mengetahui
apabila bahwasannya dia ya rafadha syahwatal akal, mencoba menolak keinginan-keinginan syahwat makan, yang bagi lahu ayyarfuda syahwatal libas, otomatis nanti dia mengurangi syahwat libas. Ini kalau lagi suluk ya, uzlah ya. Kalau sekarang nggak usah pakai baju yang bagus, makan yang enak. Fa idza rafadaha yanbaghi lahu ayyarfud syahwat syarab. Jadi ini pakaian, kalau kita tanggalkan pakaian yang makan kita kurangi, maka pakaian juga harus dikurangi. Jadi setelannya jangan tinggi-tinggi gitu. Terus kalau begitu minumnya dikurangi. Nah teman-teman, Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun lebih, Abul Hasan, karena beliau berguru kedua sufi besar, Imam Junaid dan Ruwaim. Jadi setelah Imam Junaid wafat kan banyak muridnya, salah satunya Ruwaim, Shibli. Nah, Imam Abul Hasan Imam Abul Hasan Asy'ari berguru ke Ruwaim. Beliau dapat asar lah, pengaruh di situ. La yusalli subha illa bi wudu'il isya. Puluhan tahun tidak salat subuh kecuali dengan wudu isya. Maksudnya apa? Riyadhah malam hari, zikir malam hari. Siang-siang beliau jadi singa podium, jadi singa jidal. Tapi malam-malam jadi rahib. Ini mirip-mirip kayak syair-syair lama itulah ya. Kita siapa? Jadi orang-orang yang ngejek-ngejek Imam Asy'ari hari ini, dia nggak tahu. Tapi sekarang mereka sudah mulai takut. Akhirnya sekarang yang diajak Asy'ariyah. Asy'arinya, oh kami Asy'ari, kemudian Asy'ariyah. Loh kok bisa Asy'ariyah beda dengan? Iya, itu aneh itu. Kalau Salafi beda dengan Ahmad Hanbali ya namanya udah beda. Satu Hanbali, satu Salafi itu beda. Baik. Kalau sudah mulai mengurangi minum, nah ini kalau di kampung-kampung dulu, kita kalau uzlah ya, dulu kan nggak ada namanya toilet di kamar. Di surau itu nggak ada. Orang kalau mau buang air kemana? Jauh ke bawah, ke telaga, sumur di bawah, di sawah. Yang pernah deh, merinding lah kalau ingat. Ah itu ya, jamban ya. Masih dapet. Ketika di masa-masa itu nggak mungkin kita banyak minum. Kenapa? Bentar, kalau orang banyak minum lagi ngopi nggak mungkin. Pasti minum dikit. Jadi berbuka itu cuma ala kadarnya dikit. Udah, tinggalin. Nanti sampai malam kalau haus sedikit minum, makan sedikit. Udah gitu udah. Sampai pagi akhirnya, mohon maaf ya, buang air kecil itu sedikit. Sehingga disebutkan dalam kitab Jami' Ushul Auliya ya, dalam Risalah Qusyairiyah juga, beberapa mereka 3 hari, ada yang sampai 7 hari tidak buang air. Ini gimana caranya tuh? Ya bisa ya. Itu bisa. Kita belum ya, saya pun belum. Saya pun belum. Jadi kalau disebut, makanya saya malu kalau disebut sufi, belum sufi. Mereka begitu loh modelnya. Oleh karena itu, karena kita nggak mungkin mencapai riyadhah mereka, mujahadah mereka, teman-teman. Mereka riyadhah, mujahadah mau dapat apa? Ma'rifat kan? Maka di akhir zaman Allah bantu. Sekarang ma'rifat dulu yang dalam, baru riyadhah. Maka ilmu sekarang mudah, semua kitab ditulis, semua kitab dicetak, semua kitab dikaji kalau bisa. Nah, dari situ kita akan berriyadhah dengan mudah. Nah, nanti jalan pintas itu. Nah, ini rahasia sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kemudian memojokkan diri, siapalah aku, iya siapalah aku. Tapi kan setiap jalan, setiap saat ada thariqahnya. Thariqah dulu, thariqah riyadhah wal mujahadah mutlaqan. Thariqah sekarang, thariqah ma'rifah, baru thariqah riyadhah. Gitu, jadi balik. Ya. Makanya saya dengan teman-teman, termasuk Buya Asfi, Buya Zulfikar di sini, kita banyak ngajinya daripada zikirnya. Karena ma'rifat dulu. Biar berat kolbunya dengan ma'rifat. Nanti kalau sudah tahu orang rahasia suatu kalimah, suatu zikir, dia akan gampang mengamalkan gitu. Kalau dulu kan orang-orang dulu kan patuh, nggak kritis. Sekarang anak saya aja kalau kita bilang apa, kenapa gitu, kenapa bisa 1000 ya, nggak mungkin. Maka kita kasih dulu kenapa, why-nya kita jawab dulu. Teman-teman nih setiap kali baca kita rotib pasti dulu ada, kenapa sih rotib, kenapa zikirnya keras, kenapa zikir keras, begitulah terus.
Jadi kita harus jawab. Nah, ini adalah bab ma'rifat. Kalau sudah masuk semua, tinggal riyadhahnya nggak usah lama, nggak perlu 40 tahun, nggak perlu 40 hari, ya? Nggak perlu 40 hari, serius, nggak perlu 10 hari, malah semalam cukup. Tapi istiqomah setelah itu, sama aja seumur hidup kan. Baik, udah paham semalam, diamalkan, sekarang dibawa pulang, udah itu cukup sebenarnya. Maka di zaman ini teman-teman, mohon maaf, pemburu ijazah, pemburu kemursyidaan nggak perlu berijazah bermursyid, bersertifikat. Bermursyid wajib, tapi punya sertifikat tuh nggak perlu lagi sekarang. Jadi nggak usah kejar itu lagi sekarang. Orang riyadhah, zikir puluhan ribu, kan pengen dapat itu. Kita nggak perlu lagi. Ya, inilah mujahadah kita sekarang, mujahadah fi lihusuli ma'rifatillah. Ya, caranya ngaji kan, kitab-kitab ini mereka tulis untuk kita semua. Contoh, Imam Ghazali nulis kitab Munqiz Minadh Dhalal. Itu beliau tulis empat fase, mulai dari kalam, falsafah, kebatinan, baru sufi. Apa perlu kita sesat dulu jadi masuk aliran-aliran itu? Perlu nggak? Nggak perlu. Jadi beliau nulis itu supaya kita nggak usah, maksudnya gitu. Ngaji kitab itu beberapa hari, beberapa bulan, itu udah sama kayak kita memasuki semua aliran yang beliau lalui itu, gitu maksudnya teman-teman semua. Bayangkan nih, kitab ini beliau dikafir-kafirkan dulu, ya, sampai susah keluar rumah ini dulu. Sekarang kita cukup. Ini berapa nih harganya dia? Ya paling-paling 100 paling mahal ya. Isinya, masya Allah, nggak cukup pakai riyadhah 100.000. Tapi isi. Di berikutnya dikatakan ya, warafadha syahwat sama terus, fala yantiq ila bima la budda minhu. Ini saat-saat uzlah nih. Maka dia tidak bicara kecuali dengan apa yang sepantasnya, wala yasma' illa ila ma la budda. Dia nggak perlu mendengar juga orang ngomong. Nah, ini kalau lagi suluk nih, kalau rame, ada teman-teman cerita nih di luar tentang natijah pengalaman zikirnya. Oh, itu telinga tuh pengen denger tuh. Ya, ini lagi dapat apa nih habis zikir gitu. Maka teman-teman jangan ceritakan itu kecuali kepada guru kita aja. Khawatir teman kita nanti pengen dapat juga. Terus dia zikir, kok saya nggak dapat yang dia dapat ya gitu. Dia kira dia nggak dapat, padahal dia bisa zikir itu udah dapat. Jadi zikir itu selesai target itu berarti sudah dapat. Ya. Wala yanzur ila ma ila la yanzur illa ma la budda minhu. Enggak memandang kecuali yang penting. Nah, ini kadang-kadang kalau dikasih kasyaf, kita dikasih pandang kemana-mana nih. Kadang bisa melosok sorot hati orang, tinggalkan itu. Ya, jangan coba-coba. Minta ampun kepada Allah. Itu kasyaf setan. Ya, kasyaf setan. Kalau kasyaf malaikat, dia selalu mengajarkan ilmu yang baik semua, dan gak ada yang mukhalafah. Kalau kasyaf setan, kita diberi pengetahuan yang bikin kita sombong dan tahu aib orang. Udah itu aja. Bikin sombong, tahu aib orang. Sekarang orang ngaji, gak perlu pakai kasyaf, ngaji aja deh, udah sombong nih. Udah nggak langsung jadi mufti, langsung pindahin orang yasinan di luar ya. Wala yamshi illa ila ma la budda minhu, ya, dan nggak bergerak juga, nggak perlu jalan kalau nggak penting. Makanya kalau lagi suluk uzlah, kita emang kurangin makan, kurangin minum, dan nggak makan yang bernyawa karena geraknya dikit. Jadi kenapa antum ini sakit-sakitan? Karena makan ayam, makan daging, terus olahraga enggak. Coba kurangi makan ayamnya, makan dagingnya, makan nasinya. Kurangi gulanya. Kayak orang suluk. Jadi orang suluk tuh diet rohani, diet badan. Sehat bener, ya. Sehat serius. Ayam belum pernah nyoba, nanti kita buat ya. Tapi mungkin bukan di sini. Tapi gerobak orang. Fayalzamul uzlata hasba ma li hadhihi al-abwab. Ya, lalu dia melakukan uzlah, benar kan? Ini sudah masuk bab uzlah. Lalu dia mencoba, nah bahasa dia masih ekstrim ya. Orang salaf ini mah ekstrim, membunuh syahwat. Wa imatata li hadhihi syahwat. Lalu melazimkan membunuh syahwat ini.
Maksud membunuh di sini artinya melemahkan, ya, tadaif. Fazdada qurban wan syaraha sadrahu, sehingga menjadi dekat. Saya rindulah masa kecil-kecil itu kita masih dapat suluk yang ketat itu masih dapat. Sekarang kita buat suluk itikaf biasanya nggak makan daging, protes si salik si murid. Akhirnya ya udah makan daging. Tapi baru zikir 1000 ya mau gimana lagi? Udah mau zikir udah cukup. Besok dia nggak minat sama daging, baru tuh jebol zikirnya 10.000, 11.000 ya. Kok bisa? Jadi zikirnya dia tuh kemudian membuat dia nggak minat dengan itu, karena dia jarang gerak. Alhamdulillah sesekali begitu kejadian. Jadi ada teman saya, dia mau ikut itikaf dari sini nih, kita bawa ke Sumatera. Nggak bisa buang air 3 hari. Kenapa? Biasa pakai kursi yang duduk, sekarang jongkok ya, biasa di kampung. Iya. Apa yang terjadi? Nggak bisa buang air 3 hari. Tapi nggak ngadu. Saya cuma bilang, Pak zikir aja. Dia patuh. Sekali dia patuh juga. Dari kemarin dia nanya terus, ini kenapa dunia begini nih? Jadi masalah tempat buang air kecil aja jadi masalah. Seumur-umur setelah dia pindah ke Jakarta, dia udah nggak pernah lagi jongkok gitu kayak kita. Apa yang terjadi? Karena dia patuh ngamalin zikir. Sampailah kurikulum zikir 11.000. Latihan aja, kan latihan. Sampai di zikir 11.000, dia baru nyampe 11 atau 1.000 atau berapa, tiba-tiba dia nggak tahu lagi. Dia pakai cepat. Iya, udah nggak tahu berapa lama, tiba-tiba matanya kebuka. Dilihat udah 12.000. Rasanya sekejap, kayak gitu. Jadi kalau orang patuh mengamalkan zikir 10.000, 11.000, kadang-kadang dikasih Allah sekejap. Masalahnya kok sekali-sekali dikasih begitu? Dijawab oleh Ibnu Athaillah, supaya kamu sering-sering menunggu. Itu namanya warid. Kenapa warid itu nggak selalu muncul zahirnya? Supaya si murid rajin-rajin menunggu. Karena si warid bukan guru yang memberi, bukan jumlah zikir yang menjamin, tapi kehendak Allah si pemberi warid. Kalau dipandang Allah ini pantas, tidak dia. Ini saya cerita aja ya. Pasangan saya sendiri ahli fikih. Ahli fikih ini kan mandang orang kritis terus. Ya. 4 tahun kita biarin aja, nggak kasih zikir. Nggak kasih zikir, biarin aja. Tapi dia ngeliat ini suaminya kok bisa tenang hidup yuk. Mohon maaf ya, mbak-mbak ini, uni adik-adik. Perempuan itu kalau nikah itu paling galau masalah duit. Beda dengan karena perempuan itu rigid, mikir atur-atur. Makanya perempuan kalau naik motor lampu sen ke kiri, dia ke kanan. Karena perempuan bisa memikirkan banyak hal dalam satu detik. Laki-laki enggak, laki-laki fokus. Fokus satu di sini, satu di sana itu bisa. Kalau perempuan nggak bisa, itu hebatnya Allah memberikan keajaiban. Ini psikolog yang berbicara. Saya nggak pakar tapi saya tanya ke mereka. Pas 4 tahun dia kemudian melihat kita tenang, dia nanya, apa rahasia kamu kok bisa tenang? Tapi saya memang dari dulu alhamdulillah Allah izinkan sebelum subuh kita bisa bangun walaupun cuma 12 menit. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tidak. Yang penting ada waktu bersama Allah walaupun sekejap. Kalau enggak sebelum tidur gitu ya. Kalau enggak pas orang enggak bangun, kita bangun sendiri. Selalu Allah bangunkan. Begitulah terus. Kalau enggak kita qadha. Ya, dia melihat apa sih yang main baca? Kok aku dari kecil udah berzikir rasanya enggak ada. Nah, akhirnya kita kasih tahu. Karena dia ahli fikih dan dia pasangan kita, pasti aib kita dia tahu. Iya. Susah dong memandang suami sebagai guru. Susah kan? Iya. Nah, gimana cara merontokkan hijab memandang suami, memandang aib suami? Berubah jadi memandang guru. Dijelaskan 1000 kali hadis Aisyah nggak bisa. Dirontokkan pakai asma Allah. Iya. Apa zikirnya? Ya Hayyu Qayyum. Jadi Hayyu Qayyum itu bisa merontokkan semua itu.
orang belagu, yang sombong, yang ya macam-macam, bahkan dosa zahir, dosa batin. Kita ini kan banyak hijab dosa kita dalam hati. Apalagi saya ya. Walhasil saya bilang, kamu kalau mau tahu zikir saya, amalkan dulu ini ya Hayyu Qayyum sehari 1000. Kok gitu? Sehari 1000. Kaget kan, orang biasanya cuma 33, sekarang jadi 1000. Sengaja biar rontok. Walhamdulillah dia patuh. Malam pertama dia coba 1000, tapi kok capek gitu. Malam kedua kesemutan, malam kedua gelisah. Begitulah terus. Sampai malam ke-8 dia bingung. Ngapain zikir-zikir begini nih? Ya, kok nggak ada efeknya? Malam ke-3, malam ke-9 dia ingat, saya bilang, zikir itu bukan mau mencari keajaiban, tapi yang penting yang punya nama ridho dengan kita yang menyebut namanya. Dari 1000 itu mungkin di jumlah kesekian Allah ridho kepada kamu. Udah mulailah dia istighfar, astagfirullah dari keselnya 8 malam yang sebelumnya. Jadi mulai dari istighfar sudah oke. Karena habis dialog sorenya ya. Mulai di istighfar sudah mulai, ya Allah, ya sudahlah, nikmat gak nikmat aku zikir ya Allah. Kasyaf gak kasyaf aku zikir ya Allah. Terbuka hijab gak terbuka, yang penting aku menyebut namamu ya Allah. Udah mulai nyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, hilang ya-nya. Hayyu Qayyum, Hayyu, hilang. Dia nggak tahu lagi sama dirinya. Tahu-tahu udah berapa ribu. Bangun-bangun udah tengah malam. Ya, nah itu kejadian. Sama kayak orang yang tadi. Kenapa? Jadi ternyata zikir itu intinya membuang semua obsesi-obsesi dan menjadi hamba sejati. Apa hamba sejati? Menyebut nama Allah karena Allah pantas disebut. Bukan karena kita pengen dibukakan kasyaf. Memanggilnya ya Hayyu ya Qayyum karena memang dia maha hidup. Dia maha mengurus hamba-hambanya. Bukan karena kita pantas dihidupkan atau apa ya. Maka terserah engkau ya Allah, mau kehidupkan hatiku, yang penting aku menyebut namamu. Udah gitu aja. Nah, maka disinilah saya sadar, kok dia baru nanya dari ke-8 makna ya Hayyu ya Qayyum. Jadi 8 hari nggak tahu maknanya, padahal ngerti bahasa Arab. Jadi ada terjemahan Asmaul Husna, ada makna Asmaul Husna. Maknanya kita coba jelaskan, ma'rifatnya. Di situ saya paham, oh berarti ma'rifat lebih awal. Sampaikan dulu ma'rifat dari ya Hayyu Qayyum, baru tembus dia malam itu. Cuma ini harus cobain dulu dong yang pahitnya. Jamu kan pahit, ya kan? Kalau dia tahu jamu pahit, baru dia tahu kalau madu itu manis, bahwa si pahit bisa menyembuhkan. Baru dikasih penawar. Nah sekarang dibaliklah modelnya, makrifat dulu, baru biasanya pada minta ya Qayyum ya. Nah, ada yang panjang tuh, berapa lama ngamalin ya Qayyum? Ya akhwat, lama ya? Alhamdulillah, biar rontok sebanyak-banyaknya itu. Dengan ini teman-teman semua, kita tutup dengan kalimat dari beliau, wal khatrul azim wa huna. Tapi di sini ada hal yang besar ya. Wasalikun baina ma'sumin wa makhdhul. Salik itu antara maksum dan makhzul. Makhzul lawan dari maksum. Apa arti maksum? Dipelihara dari dosa. Makhzul ya tidak pelihara dari dosa gitu. Ya dapat pasti terjebak terus gitu. وذلك أن من زلت قدمه في هذا الطريق فمنها هنا زلت ومن هنا خذل فاحذر كهذا الباب. Oleh karena itu ya, siapa yang zallat qadamu fi hadzal tariq, siapa yang tergelincir dia di jalan ini, faminha huna zallat, maka di sanalah dia mulai tergelincir dan hina. Fahzar hadzal bab. Jadi ini udah masuk ke bab qalbu. Oke, kalau orang terjebak di bab zahir, maksiat zahir nggak masalah, dia cukup tobat. Tapi kalau terjebak di kalbunya, ini susah benernya. Merasa sombong dengan ilmunya. Sombongnya orang-orang awam dengan ilmu yang sedikit lalu berani nyalain orang, itu masih lebih kecil daripada sombongnya para salik dengan makrifat yang dia punya.
Emang dia yang punya ma'rifat? Ya? Emang kita yang punya ma'rifat? Kalau Allah mau, yakbidu, dan sesaat Allah cabut, ya kan? Nah, kita tutuplah dengan satu kisah dari Imam Junaid ya, dia punya murid. Dia bilang, saya maksiat tiap hari, tapi malam masih bisa zikir, gak ada masalah tuh. Kata engkau, wahai Tuan Guru, kalau ingin bangun malam hari, maka tinggalkanlah maksiat di siang hari. Saya masih bisa bangun tuh. Gurunya kasyaf tahu. Iya, ente bangun malam hari, tapi satu kalimah pun tidak ada lezat dalam dirimu. Karena dia sombong di situ. Jadi saya mengajak diri saya sendiri, kita semua, mari mulai tobatnya dua, tobat zahir, tobat batin. Jadi setelah tobat 7 anggota, kita masuk ke 7 penyakit kalbu. Ya. Apa aja itu? Sombong, iri, ria, ujub, ya, apalagi? Ghaflah, lalai, ghadab, ya. Dan yang paling bahaya adalah su'udzon billah, yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama menyebutkan penyakit-penyakit yang lain, tapi inilah yang induk-induk dari penyakit-penyakit kalbu. Nah, itu harus diistighfarkan juga ya, di sisi Allah berhak mencicipi, merasakan maqamat-maqamat itu. Allahumma ja'alna min awliyaka, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk, waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta, waj'al hasanatina hasanat man radita. Allahumma astur awratina bi sitrika jamil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.